Halo, saya Rana Kalisa. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum pengolahan spasial untuk pengolahan data atau biasa disebut dengan praktikum PSPD. Pada praktikum PSPD terbagi atas 12 acara, yang mana dari 12 acara tersebut dapat dikategorikan menjadi 4 pembelajaran utama, yaitu Google Earth Engine, PC Raster, GDAL Library, dan Geospatial Data Science. Google Earth Engine merupakan sebuah layanan pemrosesan geospasial berbasis cloud yang dapat melakukan pemrosesan geospasial dalam skala besar. Google Earth Engine sendiri menyediakan data vektor dan data citra satelit multitemporal. Google Earth Engine memiliki beberapa tujuan, yaitu menyediakan sebuah platform yang interaktif untuk pengembangan algoritma dalam skala besar, menyajikan data-driven science, membuat sebuah progres dalam tantangan global yang melibatkan adanya dataset geospasial. Acara pertama, yaitu pengenalan penggunaan Google Earth Engine. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengenalkan penggunaan Google Earth Engine dalam pengolahan data spasial. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam praktikum yaitu membuat akun Google Earth Engine, kemudian melakukan eksplorasi pada tampilan interface Google Earth Engine, dan yang terakhir mengeksplorasi data collection. Berikut adalah hasil dari praktikum yang acara 2 yaitu pengambilan temperatur permukaan dari MODIS yang bertujuan untuk menggunakan Google Earth Engine dalam mengolah data khususnya data temperatur permukaan dari citra MODIS. Pembelajaran pada acara 2 merupakan proses yang penting karena dalam praktikum ini diajarkan bagaimana cara mengunggah data yang mana langkah ini sangat berguna untuk praktikum selanjutnya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada acara 2 ialah berikut merupakan hasil dari praktikum acara 2. Gambar pertama menunjukkan informasi dari data yang telah diunggah. Selanjutnya untuk gambar kedua menunjukkan hasil visualisasi dari pengolahan data. Dan yang terakhir merupakan tampilan grafik dari temperatur pada citra daerah kajian. Acara 3 yaitu Supervised Classification. Praktikum ini bertujuan untuk menggunakan Google Earth dalam melakukan klasifikasi multispektral terselia atau Supervised Classification. Adapun langkah utama yang dilakukan dalam praktikum ini yaitu mengunggah data shapefile, memanggil citra Landsat, melakukan pengolahan data meliputi pengolahan data bebas awan dan komposit citra, selanjutnya membuat training area, kemudian melakukan klasifikasi pada citra, dan yang terakhir melakukan visualisasi data. Berikut merupakan hasil dari praktikum. Gambar pertama menunjukkan proses pengambilan training area yang digunakan dalam proses klasifikasi. Selanjutnya untuk gambar kedua merupakan hasil dari klasifikasi. Acara 4 yaitu Extraction Night Lights, NO2, dan Slope atau aspek dari citra. Praktikum ini bertujuan untuk memanfaatkan dan mengolah berbagai data yang tersedia pada katalog Google Earth Engine untuk diolah menjadi informasi baru. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam praktikum yaitu yang pertama mengunggah data shapefile, kemudian memanggil citra Landsat, selanjutnya melakukan pengolahan night light dan pengolahan NO2 serta melakukan pengolahan aspek dan slope yang meliputi pengaplikasian rumus perhitungan, olah parameter, kemudian dilakukan visualisasi slope dan aspek. Berikut merupakan hasil dari praktikum. Ekstraksi night light bertujuan untuk mengetahui perbandingan konsumsi listrik pada tahun yang berbeda. Hasil yang ditunjukkan, semakin terang warna pada suatu daerah, maka daerah tersebut mengkonsumsi listrik lebih tinggi daripada daerah lainnya. Selanjutnya untuk ekstraksi NO2 digunakan untuk mengetahui perbandingan kadar NO2 atau polutan udara pada rentang waktu yang berbeda. Pada hasil ditunjukkan warna pekat atau warna merah menunjukkan kadar NO2 pada daerah tersebut sangat tinggi. Selanjutnya, slope, aspek, dan hillshade merupakan visualisasi dari kemiringan lereng pada daerah kajian. Acara 5. Indeks vegetasi menggunakan Google Earth Engine.
Acara ini bertujuan untuk memanfaatkan Google Earth Engine dalam kajian indeks vegetasi. Adapun langkah utama yang dilakukan dalam praktikum yaitu mengunggah data shapefile, kemudian memanggil Citra Modis, kemudian melakukan transformasi NDVI dengan tutupan awan 20% dan visualisasi grafik cloud mask. Dan untuk EV melakukan masking, reducer min, serta visualisasi dalam bentuk GIF. Berikut merupakan hasil dari praktikum. Kedua grafik menunjukkan perbedaan yang mana pada grafik pertama merupakan nilai NDVI dengan dilakukannya transformasi tutupan awan, sedangkan pada grafik 2 merupakan nilai NDVI tanpa transformasi, sehingga nilai NDVI dapat dilihat secara detail pada grafik pertama. Untuk gambar ketiga merupakan hasil visualisasi EV yang mana digambarkan dalam bentuk GIF atau gambar bergerak. Selanjutnya PC raster. PC raster merupakan perangkat lunak pemodelan spasial berbasis raster dikembangkan oleh Universitas Utrecht, bersifat gratis dan open source. Pengaplikasian utama digunakan untuk pemodelan environmental seperti geografi, hidrologi, dan ekologi. Beberapa model dapat dibangun, sebagai contoh pemodelan rainfall dan runoff, kemudian vegetation competition models, dan slope stability models. PC raster juga dapat digunakan dalam melakukan analisis dan manipulasi data raster dalam peta GIS. Kemudian, kita juga dapat menggunakan library GDAL dalam pengolahan data guna mengonversi peta raster dalam berbagai platform. Acara 6. Penggunaan PC raster untuk pemodelan runoff. Acara ini bertujuan untuk menggunakan perangkat lunak PC raster dalam pemodelan runoff. Adapun langkah utama yang dilakukan yaitu melakukan instalasi dan konfigurasi PC raster, kemudian melakukan konversi data DEM dan shapefile menjadi format ASCII, selanjutnya membuat map header untuk data DEM, stasiun titik hujan, dan titik lapangan, selanjutnya mengolah grafik hujan dengan format TSS, kemudian melakukan pemodelan runoff dari data hujan TSS, dan yang terakhir visualisasi data. Berikut merupakan hasil dari acara 6. Selanjutnya GDAL Library atau Library GDAL. Geospatial Data Abstraction Library atau GDAL merupakan sebuah library perangkat lunak untuk membaca serta menuliskan format data raster dan vektor bersifat open source sehingga memudahkan diakses oleh pengguna. GDAL juga merupakan perangkat lunak di bawah lisensi Open Source Geospatial Foundation yang menyajikan berbagai model data abstrak dalam berbagai format yang mana dapat digunakan untuk membangun command line interface untuk processing data translation. Acara 7. Geospatial Data Processing using GDAL or OGR command line. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan Geospatial Data Abstraction Library atau GDAL dan memanfaatkan library ini dalam pengolahan data geospasial, baik raster maupun vektor melalui command line. Adapun langkah utama yang dilakukan yaitu melakukan instalasi dan konfigurasi. Selanjutnya menampilkan informasi data raster, kemudian menampilkan statistik data raster, dan yang terakhir menampilkan data raster dalam format JSON. Informasi data raster ditampilkan pada Anaconda Command Prompt yang mana dalam pengerjaannya melalui proses scripting. Selanjutnya acara 8, Geospatial Data Processing using GDAL or OGR Python Bindings. Pada acara ini bertujuan memperkenalkan library GDAL serta memanfaatkan library ini untuk membangun aplikasi pengolahan data geospasial sederhana melalui Python Bindings. Adapun langkah utama yang dilakukan yaitu melakukan instalasi library ipleaflet, kemudian leafmat, dan locatil service. Kemudian melakukan pembuatan dan visualisasi point, line, dan geometri, selanjutnya menampilkan informasi metadata data raster. Berikut merupakan hasil dari praktikum. Selanjutnya acara 9. Build Geospatial Data Processing Apps using GDAL or OGR Net Bindings. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan
library GDAL serta memanfaatkan library tersebut untuk membangun aplikasi pengolahan data geospasial sederhana melalui net bindings. Adapun langkah utama yang dilakukan yaitu membuat proyek dengan format net framework pada Visual Studio, kemudian menambahkan GDAL sebagai reference, kemudian melakukan desain dan memberikan fungsi untuk tiap elemen aplikasi, dan yang terakhir menjalankan dan menguji hasil pembuatan aplikasi. Berikut merupakan hasil dari praktikum. Pembuatan aplikasi sederhana menggunakan Visual Studio dengan library GDAL menghasilkan aplikasi yang dapat melakukan analisis intersect. Dibutuhkan reference lain berupa dot spasial dalam pembangunan aplikasi ini. Selanjutnya, Geospatial Data Science. Geospatial Data Science merupakan sebuah perpotongan antara GIS, analisis spasial, dan Applied Geocomputation, yang mana dalam analisis dilakukan secara komputasi dan melibatkan ketiganya, guna mengetahui fenomena yang terjadi pada suatu data. Geospatial Data Science memanfaatkan beberapa library yang dapat membantu proses analisis, antara lain NumPy yang berfokus pada scientific computing, kemudian ada GeoPandas yang digunakan dalam pembuatan Shoropath, selanjutnya ada Plotly yang digunakan dalam pembuatan grafik maupun diagram, dan yang terakhir Volume digunakan untuk memvisualisasikan hasil analisis. Acara 10. Geospatial Data Science using GeoPandas, NumPy, Plotly, and Volume. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan tentang Geospatial Data Science serta melakukan analisis data dalam Geospatial Data Science, khususnya menggunakan GeoPandas, NumPy, Plotly, dan Volume melalui Jupyter Notebook. Adapun langkah utama yang dilakukan yaitu melakukan instalasi library Pandas, NumPy, Plotly, dan Volume. Selanjutnya menambahkan data yang akan dianalisis, kemudian melakukan analisis scatter, Plotly graph, dan volume map. Dan yang terakhir melakukan visualisasi hasil analisis. Berikut merupakan hasil dari praktikum. Melalui library yang digunakan, maka data yang diolah dapat divisualisasikan secara jelas dan menarik. Data yang digunakan ialah data COVID-19, yang mana setelah diolah disajikan dalam bentuk diagram, grafik, dan peta. Diagram pertama menunjukkan banyaknya kasus COVID di tiap negara. Sama halnya dengan gambar ketiga, yaitu menunjukkan banyaknya kasus COVID di tiap negara. Semakin tinggi kasus, maka digambarkan lingkaran yang besar, dan semakin banyak kasus digambarkan dengan warna ungu pekat. Sedangkan untuk gambar nomor 2 merupakan grafik yang menunjukkan laju jumlah kasus dengan kematian. Selanjutnya acara 11. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan tentang Geospatial Data Science, serta melakukan analisis data dalam Geospatial Data Science khususnya menggunakan library dan package dalam Jupyter Notebook. Adapun langkah utama yang dilakukan dalam praktikum terbagi atas 3. Berikut merupakan hasil dari praktikum. Pada hasil work temperature, analisis serta visualisasi yang dilakukan dapat mengetahui apakah terjadi pemanasan global. Hasil yang didapatkan adanya kenaikan suhu di tiap tahunnya. Sedangkan untuk data Zomato, hasil analisis menunjukkan daerah mana saja yang memiliki jumlah restoran terbanyak. Digambarkan dengan warna ungu, semakin pekat maka semakin banyak restoran yang ada pada daerah tersebut. Kemudian analisis juga dilakukan guna mengetahui daerah mana yang memiliki restoran dengan tarif termahal. Selanjutnya untuk data COVID, analisis dilakukan guna mengetahui pergerakan dari persebaran COVID, serta mengetahui banyaknya kasus, kematian, dan recovery pada suatu negara. Yang terakhir, acara 12, Geospatial Data Science. Pada acara ini bertujuan memperkenalkan tentang Geospatial Data Science, kemudian melakukan pemrosesan dan analisis data dalam Geospatial Data Science, khususnya menggunakan bahasa R, dengan memanfaatkan berbagai packages. R dan RStudio. R sendiri merupakan sebuah bahasa dan environment yang digunakan untuk statistical computing dan juga grafis. Bahasa R cukup mudah dipahami dan diimplementasikan.
Bahasa R mampu melakukan pemrosesan citra seperti stacking, composite, masking, crop, proyeksi, hingga pemodelan. Adapun tahapan penting atau langkah utama yang dilakukan pada praktikum. Berikut merupakan hasil dari pengolahan data menggunakan RStudio. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.